Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Roita Pasembara, saya dari program studi administrasi publik. Oke. Hari ini saya ingin membahas suatu hal yang penting tapi dianggap remeh sama orang-orang, yaitu bagaimana kita sebagai masyarakat biasa menjadi tameng buat anak-anak penerus generasi bangsa. Nah, ini yang sering dianggap remeh ini, tapi penting sekali. Nah, kita ini bukan superhero ya, kita bukan Superman, dan kita juga bukan orang dinas. Kita ini dari kalangan masyarakat biasa. Kalau ditanya, kenal PATBM nggak? Apa sih? Apa itu PATBM gitu? Pernah dengar nggak apa itu PATBM? Nah, kalau kalian belum pernah dengar apa itu PATBM, silahkan menonton video ini secara seksama. Oke. Apa sih itu PATBM kalau ditanya-tanya gitu kan? Karena ini mungkin beberapa orang nggak pernah dengar PATBM itu apa. Jadi PATBM itu adalah singkatan dari Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Nah, jadi tugasnya ini nggak ribet tapi penting. Intinya itu PATBM ini gerakan dari warga atau masyarakat buat jaga anak-anak dari kekerasan dan pelanggaran hak. Ini pentingnya. Anak-anak itu masih polos, tapi sayangnya banyak banget yang ngalamin kekerasan, ngalamin dilecehkan, dipaksa kerja, dan yang paling parah, kalian tahu? Bapak Ibu sekalian, bahkan gak dikasih sekolah. Ini paling parah banget ini. Gak dikasih sekolah. Kita tahu sekarang sekolah gratis loh. Tapi ada beberapa orang tua yang melarang malah anaknya untuk bersekolah. Ini yang paling parah. Nah, PATBM itu muncul buat ngelawan rasa cuek orang-orang itu. Karena apa? Mendengar anak-anak yang seperti itu, masyarakat tetangga itu sangat cuek. Sangat cuek. Melihat anak dipukul, ngapain ikut campur? Nanti itu kan urusan keluarga mereka, nanti kita kenapa-apa. Enggak. Itu adalah tugas kita bersama untuk mencegah anak itu supaya tidak kena pukul sama orang tuanya. Jadi kita harus jangan cuek, intinya itu. Nah, kalau ditanya apa saja tugas perannya gitu dari PATBM, tugas mereka ini yang sekali lagi saya bilang sebelumnya, tugas mereka ini banyak, tapi semuanya keren-keren dan bermanfaat banget. Tugas-tugasnya itu ada ngasih edukasi dan ngobrolin soal anak. Jadi PATBM itu sering ngadain penyuluhan atau ngobrol santai soal hak anak, ya, bahaya kekerasan dan gimana jadi orang tua atau tetangga yang baik. Jadi nggak cuma ngurusin anak sendiri, tetapi bantu ngajarin warga biar sadar pentingnya lingkungan yang ramah anak. Nah, ini dia. Lalu yang kedua, deteksi dini dan peka sesama sekitar. Anak-anak ini kadang nggak mau ngomong kalau mereka disakiti. Inilah sifat anak-anak yang mungkin agak susah kita mengerti ya. Mereka disakiti nih, tapi mereka gak mau ngobrol. Mungkin karena mereka takut atau apa, karena diancam mungkin ya. Jadi mereka gak mau ngobrol ke orang tua. Ini yang sulit. Ini yang sangat sulit. Tapi PATBM ini kayak detektif sosial yang bisa lihat tanda-tanda anak yang lagi kesulitan. Contohnya, anak-anak yang dulunya ceria tiba-tiba jadi pendiam. Ini nih yang jadi masalahnya ini. Anak kita yang tiba-tiba ceria, wah saya ingin main gitu kan, tiba-tiba pendiam, pulang dari sekolah ke rumah langsung masuk kamar, diem.
Padahal dulunya pulang dari sekolah menceritakan apa yang dia di sekolah, misalnya dapat nilai 100 atau dipuji guru, tapi setelah itu malah pulang pendiam langsung, gak mau cerita. Nah ini, lalu sering bolos sekolah. Nah ini juga. Dan muncul luka-luka yang mencurigakan. Kita sebagai manusia yang mungkin sudah ibaratnya makan asam garam lah ya, pasti mengetahui apa itu luka abis jatuh, luka abis kena pukul, itu pasti berbeda. Nah, anak-anak biasanya kayak gini. Mereka takut mungkin pada saat di sekolah dibully, terus mereka takut dan bilang ke orang tuanya bahwa mereka jatuh atau apa itu. Nah, ini yang bikin pentingnya agar orang tua ngeh. Nah, tenang aja. PATBM juga bakal ngeh kalau yang soal kayak gini, karena mereka sudah tersertifikasi tentang yang begini-ginian. Jadi bisa cari tahu secara halus tanpa ngegas atau ngejudge anak tersebut. Nah, lalu yang ketiga, pendampingan. Kalau ada anak atau keluarga yang terkena kasus kekerasan, PATBM bakal jadi pendamping awal. Mereka datang, ngobrol, kasih dukungan, dan bantu carikan solusi. Kadang cuma ya butuh didengar, dan kadang juga butuh bantuan hukum. Nah, PATBM ini siap bantu bareng dinas sosial, polisi, atau psikolog. Jadi ingat, pendekatan humanis nggak langsung heboh ya. Nggak langsung, wah, jangan langsung heboh. Tapi ditangani dengan hati-hati. Oke. Lanjut yang keempat, jembatan ke pihak berwenang. PATBM ini juga nggak kerja sendirian ya. Kalau ada kasusnya yang berat nih, mereka yang jadi jembatan ke pihak-pihak yang lain, kayak RT RW, ke kepala desa, ke puskesmas, polisi atau pihak hukum, dan dinas perlindungan anak. Jadi mereka ini kayak perantara nih, yang ngerti situasi lapangan dan bisa komunikasi dua arah. Lalu yang terakhir, mencegah lewat kegiatan positif. Nah ini yang seru. Mereka bikin kegiatan anak-anak yang kreatif, edukatif, dan bikin anak jauh dari hal negatif. Misalnya, bikin kelas menggambar, menari, atau main musik. Nah ini dia. Lalu mengadakan nobar film anak dan diskusi kecil. Nah, buat campaign stop bullying atau stop kekerasan pada anak. Ini yang paling penting. Kita harus menjelaskan bahwa bullying itu salah gitu. Lalu ngelatih anak-anak supaya berani bicara kalau misalnya ada dilecehkan atau mendapat kekerasan. Intinya mereka bikin lingkungan yang fun tapi tetap mendidik. Jadi bayangin, PATBM itu kayak pemain tengah di tim bola. Lihat kiri kanan, bantu pertahanan, dan juga support penyerangan, serba bisa semua. Mantap kan PATBM? Nah, kenapa kita butuh PATBM? Ini pertanyaan yang setelah kita mengetahui apa itu PATBM, terus tugas dan perannya itu apa. Nah, pasti pertanyaan, kenapa sih kita butuh PATBM gitu? Jadi, anak-anak itu nantinya bakal jadi pejuang di masa depan. Tapi masa depan kita bisa kacau kalau mereka tumbuh dengan luka, trauma, atau nggak punya hak-hak dasar. Kenapa penting? Karena nggak semua orang tua paham cara ngasuh anak. Semua orang tua, ada beberapa persen orang tua yang tidak paham cara ngasuh anak. Lalu karena kekerasan anak sering ditutup-tutupi. Nah ini dia. Banyak kekerasan anak yang sering ditutup-tutupi, yang karena mungkin bikin malu lah, atau aib dari keluarganya atau apa. Ini nih yang ribet jadinya. Lalu karena lingkungan kadang cuek dan bilang itu urusan rumah tangga. Nih yang saya bilang tadi sebelumnya, tetangga cuek ketika melihat anak yang dipukul karena merasa bahwa itu kan urusan rumah tangga mereka. Jadi kita ngapain kita ikut campur? Nah ini paling penting. Bisa mati anak itu kalau misalnya kita biarin. Ya mungkin
orang tua mungkin nggak mungkin juga bunuh anaknya, tapi kalau kekerasan fisik terus menerus bakal jadi apa? Ya kan? Lalu karena anak gak bisa selalu teriak minta tolong. Nah, ini paling penting karena anak itu tadi pendiam. Mereka takut karena mereka sudah diancam, jadi mereka takut untuk ngobrol, untuk ngomong. Kan banyak tuh kekerasan anak-anak, kekerasan seksual atau kekerasan bullying yang anak-anaknya itu ditanya mereka gak mau jawab gitu karena mungkin trauma yang mereka dapatkan. Makanya mereka nggak mau jawab. Makanya itulah kita butuh gerakan kayak PATBM. Gerakan dari akar yang berani jaga anak-anak tanpa menunggu perintah turun tangan duluan. Nah, apa sudah ada yang tertarik dengan PATBM? Oke, kalau ditanya siapa sih yang bisa gabung PATBM nih? Nah, gini dia. Jadi kalian nggak usah berpikir kalau PATBM ini cuma untuk orang tua. Enggak. Salah besar itu. Anak muda, pemuda Karang Taruna, mahasiswa, guru, tetangga, semuanya bisa menjadi PATBM. Yang penting punya hati untuk peduli dan berani ambil sikap. Bahkan hal kecil kayak negur anak yang lagi dimaki di jalan, itu dia paling pentingnya. Terus bisa ngajak anak main bareng atau bikin ruangan baca kecil, ya itu pasti udah keren banget itu untuk menjadi orang PATBM. Kita bisa mulai dari lingkungan kita sendiri dan percaya ini bukan jadi perubahan yang nyata, ini bakal jadi perubahan yang nyata. Jadi setelah kita tahu semua, saya simpulkan sedikit jadi gini. PATBM itu bukan gerakan formal yang ribet. Ini gerakan hati. Gerakan kita buat jaga adik-adik kita, keponakan kita, tetangga kecil kita, bahkan anak kita sendiri gitu. Kalau kita pengen lingkungan yang aman, sehat dan bikin anak-anak tumbuh bahagia, ayo gabung PATBM. Gak harus langsung besar kok. Mulai dari kecil aja. Satu senyuman buat anak yang berani melawan kekerasan. Nah, ingat, kadang jadi orang baik itu cukup dengan jadi orang yang peduli saja. PATBM ini kita semuanya ingin memanusiakan manusia, gitu. Oke, sampai di sini saja penjelasan saya tentang PATBM. Jaga anak Anda di rumah, terus pantau anak-anak saudara kita, anak tetangga kita, dan ketika mereka meminta tolong, tolonglah anak-anak itu, kasihan mereka. Oke? Saya undur diri, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.